Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro This Week. Pemirsa, Jampitsus Kejagung buka suara soal kemungkinan pihak lain terlibat dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina. Kejaksaan menyatakan penyidik bekerja sesuai rel hukum dan lingkup pemeriksaan. Kejagung juga membuka peluang menerapkan tuntutan hukuman mati kepada para tersangka mega korupsi Pertamina. Kejaksaan Agung sepanjang pekan ini melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina dengan memeriksa puluhan saksi. Di tengah pemeriksaan saksi-saksi ini, di media sosial mengemuka isu keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dan kakak kandungnya Boy Thohir dalam kasus ini. Merespon hal itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, menyerahkannya ke penyidik sesuai lingkup pemeriksaan. Tadi katanya Pertamina sudah melakukan. Ada buka buat periksa nggak Pak? Untuk minta keterangan dari Pak Erick Thohir dan Boy, Pak. Iya, ada buka peluang ke periksa. Ya, ini kan semua proses hukum kan sudah ada relnya. Apa yang kita buktikan, perbuatannya apa, siapa yang bertanggung jawab tentunya dia dalam lingkup pemeriksaan. Yang kalau tidak dalam lingkup itu tentunya juga penyidik tidak akan periksa. Berarti Ya. penegasan ada kemungkinan bisa dipanggil gitu Pak? Kenapa? Kembali kepada penyidik, nanti disampaikan oleh penyidik. Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap dirinya telah bertemu dengan Jaksa Agung untuk membahas perkembangan kasus ini. Ia menyatakan akan mendukung penuh upaya hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung. Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami Kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama Kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh. Selain isu keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dan kakaknya Boy Thohir dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah, isu lain tentang adanya dokumen penggeledahan di rumah pengusaha minyak yang bocor ke media sosial juga sempat mengemuka. Terkait hal ini, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa isu catatan penyidik Jampitsus yang bocor itu menyesatkan. Yang beredar di media atau di publik sesungguhnya itu tidak benar ya. Jadi saya kira narasinya tidak benar. Mengapa? Karena semua proses baik penggeledahan maupun pemeriksaan itu ada SOP yang sudah ditentukan ya, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terhadap para saksi maupun tersangka, nah berita-berita cara pemeriksaan itu ada pada penyidik ya, ada pada penyidik yang sudah diberikan surat perintah penyidikan. Sejauh ini Kejagung telah menetapkan 9 orang tersangka, yakni 6 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Terkait tuntutan hukuman kepada para tersangka kasus korupsi ini, Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin membuka peluang akan menerapkan tuntutan hukuman mati kepada para tersangka. Peluang itu terbuka lantaran aksi korupsi dilakukan saat Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.